Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silmi Kapa dengan NIM 2280230047 dari jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video ini juga saya akan membahas pengertian bahasa baku dan tidak baku, perbedaannya dengan bahasa tidak baku, contoh penggunaannya, serta alasan mengapa bahasa baku penting untuk kita biasakan. Yuk, mari kita mulai. Nah, berikut ini adalah pengertian bahasa baku. Menurut Kokasi dan Hermawan, bahasa baku merupakan kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Kaidah baku yang dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut ini adalah pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari bahasa baku, yang dimana penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku biasanya digunakan pada surat resmi, laporan ilmiah, laporan kegiatan, kalimat efektif, dan hal-hal lain yang bersifat resmi. Sedangkan penggunaan bahasa tidak baku biasanya digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi, biasanya saat berbicara dengan teman, keluarga, atau di media sosial yang bersifat akrab. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri bahasa baku. Pertama, mengikuti kaidah KBBI dan PUEBI. 2. Menggunakan struktur kalimat yang benar. 3. Menggunakan ejaan sesuai aturan. Dan yang keempat, tidak dipengaruhi dialek daerah. Nah, teman-teman, dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat mengetahui kapan suatu bahasa tergolong baku atau tidak baku. Nah, berikut ini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Untuk mengetahui perbedaannya, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama kata bakunya yaitu nasihat. Nah, contoh kata tidak bakunya nasihat, yang seharusnya menggunakan huruf I, bukan menggunakan huruf E. Contoh kata baku selanjutnya yaitu apotek. Contoh kata tidak bakunya apotik. Contoh kata bakunya aktif, menggunakan huruf F. Contoh kata tidak bakunya aktif, menggunakan huruf P. Contoh kata baku berikutnya yaitu objek. Nah, sedangkan kata tidak bakunya objek. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa baku itu terdengar lebih jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, berikut ini adalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, tidak bakunya gue udah makan. Seharusnya bahasa bakunya saya sudah makan. Contoh yang kedua, bahasa tidak bakunya makasih ya udah bantuin. Bahasa bakunya terima kasih sudah membantu. Dan contoh yang terakhir, bahasa tidak bakunya Bu, saya udah ngumpulin tugasnya kemarin. Seharusnya bahasa bakunya itu Ibu, saya sudah mengumpulkan tugasnya kemarin. Nah, teman-teman, dengan menggunakan bahasa baku, kalimat menjadi lebih sopan dan enak didengar. Nah, mengapa bahasa baku itu penting? Pertama,
Bahasa baku dapat membuat komunikasi menjadi lebih jelas dan efektif. Kedua, bahasa baku mencerminkan kepribadian yang profesional dan berpendidikan. Ketiga, penggunaan bahasa baku dapat menjaga kesatuan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, dapat menjadi identitas bangsa yang beradab. Nah, dengan menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga martabat bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara membiasakan bahasa baku? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, biasakan membaca berita atau artikel resmi. Kedua, selalu periksa kata di KBBI sebelum digunakan. Ketiga, bedakan antara situasi formal dan non-formal. Keempat, biasakan koreksi tulisan sebelum dikirim atau diucapkan. Dan kelima, latih diri untuk berbicara dengan struktur kalimat yang baik dan benar. Nah, dengan membiasakan hal-hal kecil ini, lama-kelamaan bahasa baku akan menjadi kebiasaan dalam keseharian kita. Nah, kesimpulannya teman-teman, bahasa baku berperan penting dalam menjaga kejelasan komunikasi, menunjukkan sifat profesional, serta memperkuat identitas bangsa Indonesia. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk membiasakan penggunaan bahasa baku, baik dalam tulisan maupun dalam berbicara. Ingatlah, bahasa baku adalah cerminan kepribadian dan kecerdasan berbahasa kita. Mari gunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan beradab. Berikut adalah referensinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.